Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Sudin, saya dari kelompok 28. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai pemrosesan transaksi dan proses pengendalian internal. Perlunya pengendalian dan exposure. Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi exposure terhadap risiko. Exposure tidak semata-mata terjadi karena kurang pengendalian. Pengendalian berguna untuk mengurangi exposure, tetapi pengendalian tidak dapat mempengaruhi penyebab terjadinya exposure. Exposure mencakup potensi dampak finansial akibat suatu kejadian dikalikan dengan risiko terjadinya kejadian tersebut, yaitu seperti exposure umum. Yang pertama, biaya yang terlalu tinggi. Seperti pengeluaran yang dibuat oleh suatu organisasi potensial untuk menjadi biaya yang terlalu tinggi. Harga yang dibayarkan untuk pembelian barang biasa saja terlalu mahal. Produksi bisa saja tidak efisien sehingga menyerap pembelian dan pemakaian bahan baku dan tenaga kerja yang terlalu banyak. Sehingga biaya yang terlalu tinggi ini akan mengurangi laba. Berikut pendapatan yang cacat. Biaya piutang tidak tertagih, penjualan kredit atau banyak. Tagihan hilang atau salah catat sebagai piutang dagang. Penjualan yang telah dibatalkan akibat terlambatnya pengiriman barang yang dipesan. Sehingga pendapatan yang cacat ini akan menjadi pendapatan yang terlalu rendah dan tentu akan mengurangi laba. Berikutnya ada kerugian akibat kehilangan aktiva. Aktiva dapat hilang akibat pencurian, tindakan kekerasan atau bencana alam, kas, bahan baku atau peralatan dapat rusak atau salah penempatan. Ini bisa terjadi sebagai akibat kecerobohan karyawan ataupun tindakan tidak disengaja. Setiap organisasi harus menjaga setiap aktiva yang memiliki peluang untuk hilang. Berikut ada akuntansi yang tidak akurat. Kebijakan dan prosedur akuntansi dapat salah, tidak tepat, atau secara signifikan berbeda dari yang diterima umum. Kesalahan ini dapat mencakup kesalahan penilaian transaksi, kesalahan waktu pencatatan transaksi, atau kesalahan klasifikasi transaksi. Dampak kesalahan dapat berakibat pada informasi yang tidak akurat guna pengembalian keputusan. Berikut ada interupsi bisnis. Interupsi bisnis mencakup penghentian sementara suatu operasi. Bisnis penghentian permanen atau operasi suatu bisnis ataupun penutupan usaha. Berikut ada sanksi hukum. Sanksi hukum mencakup denda yang dikenakan oleh pengadilan atau badan legal yang memiliki wewenang atau organisasi dan operasi perusahaan. Penghentian kegiatan bisnis bisa saja terjadi sebagai hukuman dari lembaga pemerintah jika perusahaan memiliki perbuatan yang melanggar hukum. Berikutnya, ketidakmampuan untuk bersaing. Ketidakmampuan ini dapat terjadi sebagai akibat kombinasi berbagai exposure yang telah dibahas dan bisa juga sebagai akibat ketidakefektifan keputusan manajer. Berikut kecurangan dan pencurian. Kecurangan merupakan kesengajaan untuk memutarbalikkan kebenaran dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk menyerahkan sesuatu yang berharga. Kecurangan dan pencurian dapat dilakukan pihak eksternal maupun pihak internal. Kecurangan dan kejahatan kera putih. Ada 3 bentuk kecurangan dan kejahatan kera putih, yaitu 1. Karyawan mencuri harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berikut pencurian harta kekayaan perusahaan oleh karyawan yang berkolusi dengan pihak luar. Kecurangan manajemen terkait dengan penyalahgunaan aset atau manajemen salah interpretasi terhadap aset. Kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen meliputi penyalahgunaan atau kesalahan interpretasi terhadap aset baik oleh karyawan maupun pihak ketiga di luar perusahaan atau keduanya.
Manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk membangun pengendalian di dalam organisasi, sehingga manajemen tidak menjadi subjek dari pengendalian tersebut. Oleh karena itu, kecurangan oleh manajemen jarang terdeteksi dibandingkan dengan kecurangan oleh karyawan. Berikut pelaporan keuangan yang menyesatkan. Adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja sebagai akibat niat hati atau kehilafan yang menyebabkan informasi dalam laporan keuangan secara material mengganggu pengambilan keputusan. Kejahatan korporat merupakan kejahatan kera putih yang menguntungkan suatu perusahaan atau organisasi dan bukan hanya untuk menguntungkan individu tertentu yang melakukan kecurangan. Contoh, kejahatan perusahaan adalah pembebanan tagihan yang berlebihan kepada pemerintah federal oleh pengembang dan perilaku buruk pada saat penjualan surat berharga pemerintah oleh perusahaan broker. Berikut akuntansi forensik merupakan salah satu dari beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan aktivitas. Berikut NACFE merupakan salah satu organisasi profesional yang dibangun sebagai respon terhadap meningkatnya kecurangan yang terjadi dalam bisnis dan pemerintahan. Misi NACFE ini adalah untuk membantu anggota NACFE mendeteksi dan mencegah kecurangan dan kejahatan kera putih. Tingkat keseriusan kecurangan. 3 jenis kecurangan yang paling mahal adalah pelanggaran rahasia, paten, kecurangan kartu kredit, dan laporan keuangan palsu. Masing-masing kasus dari ketiga kasus tersebut melibatkan kerugian yang lebih dari $1 juta. Pada sebagian besar kasus kecurangan ditemukan melalui pengendalian internal. 2 metode lain yang paling sering berhasil untuk mengungkapkan kecurangan adalah tinjauan auditor internal dan investigasi oleh manajemen. Berikutnya, pemrosesan komputer dan exposure. Sebagai aspek dan pemrosesan komputer meningkatkan risiko atau potensi kerugian dalam organisasi. Tidak peduli apakah pemrosesan komputer digunakan di perusahaan atau tidak. Aspek lain dari pemrosesan komputer memicu lahirnya suatu exposure baru. Berikutnya, aktiva pemrosesan data. Peralatan mainframe komputer merupakan aktiva yang cukup mahal dan membutuhkan lingkungan khusus untuk memastikan mainframe tersebut dapat beroperasi secara efisien. Akses yang terbatas harus menjadi pertimbangan utama. Pintu akses masuk ke lokasi sistem komputer seharusnya sedikit saja. Cara untuk membatasi akses ke lokasi komputer bisa dilakukan dengan cara antara lain pintu yang terkunci dengan program tertentu, penjaga keamanan, dan CCTV. Tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Pengendalian berguna untuk mengurangi exposure. Analisis exposure dalam suatu organisasi sering berhubungan dengan konsep siklus transaksi. Ada 4 siklus aktivitas transaksi bisnis, yaitu 1. Siklus pendapatan. Kejadian yang terkait dengan distribusi barang dan jasa ke entitas lain dan penagihan atas pembayaran yang terkait dengan distribusi barang dan jasa. Kedua, siklus pengeluaran, yaitu kejadian yang terkait dengan akuisisi barang dan jasa dari entitas lain dan pelunasan kewajiban terkait dengan akuisisi tersebut. Dan selanjutnya, siklus produksi. Kejadian yang terkait dengan transformasi bahan baku menjadi barang dan jasa. Siklus keuangan. Kejadian yang terkait dengan akuisisi dan pengelolaan dana dan modal termasuk kas. Manajemen harus mengembangkan secara detail tujuan pengendalian untuk setiap siklus transaksi. Tujuan pengendalian ini menjadi dasar untuk analisis. Tujuan pengendalian. Siklus pendapatan. Pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen.
Harga dan termin barang dan jasa yang dijual harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Semua pengiriman barang dan jasa harus diikuti dengan penagihan ke pelanggan. Tagihan ke pelanggan harus akurat dan dengan cepat, diklarifikasikan, diringkas, dan dilaporkan. Selanjutnya, siklus pengeluaran. Vendor harus otorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen. Karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kriteria manajemen. Akses terhadap catatan personalis, catatan pengajian, dan catatan potongan gaji hanya diberikan pada pihak tertentu sesuai dengan kriteria manajemen. Tarif kompensasi dan potongan gaji harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Jumlah terutang ke vendor harus akurat dan harus segera dikelompokkan, diringkas, dan dilaporkan. Siklus produksi. Rencana produksi harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Harga pokok produksi harus akurat dan harus segera dikelompokkan, diringkas, dan dilaporkan. Dan yang terakhir, siklus keuangan. Jumlah dan waktu transaksi utang harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Akses atas kas dan surat berharga hanya diberikan pada pihak tertentu sesuai dengan kriteria manajemen. Selanjutnya, komponen proses pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan satu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainya tujuan berikut. 1. Reliabilitas pelaporan keuangan. 2. Efektivitas dan efisiensi operasi. Dan ketiga, kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Proses pengendalian internal suatu organisasi terdiri dari 6 elemen, yaitu 1. Ada lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran risiko. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Informasi komunikasi. Dan kelima, pengawasan. Konsep pengendalian internal didasarkan pada 2 premis utama, yaitu 1. Tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab manajemen dan dewan direksi untuk membangun dan memelihara proses pengendalian internal. Kedua, jaminan yang masuk akal terkait dengan relativitas biaya manfaat suatu pengendalian. FCPA merupakan suatu persyaratan legal yang menjadi pertimbangan banyak organisasi. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan hukuman dan denda dengan kurungan. Bagian 102 dari FCPA mensyaratkan semua perusahaan yang menjadi subjek dan Security Exchange Act tahun 1934 untuk A. Membuat dan memelihara buku catatan dan rekening yang cukup detail dan merefleksikan transaksi dan karakteristik aktiva secara akurat dan wajar. B. Mengembangkan dan memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang dapat memberikan jaminan yang masuk akal bahwa 1. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otoritas manajemen khusus maupun umum. 2. Transaksi. Dan yang kedua adalah transaksi dicatat guna memudahkan penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau kriteria lain yang dapat diterapkan dan memelihara akuntabilitas aktiva. Dan yang ketiga terakhir, akses terhadap aktiva hanya diizinkan sesuai dengan otoritas manajemen, baik otorisasi khusus maupun umum.